Swastiastu. Jumpa kembali kita di channel yang keren ini, yang isinya beragam. Ada ritual, ada urun rembuk sosial budaya, ada bahasan agama, pokoknya macam-macam. Karena itu, like, share, and subscribe dulu channel saya ini, biar kita sering berjumpa. Ini ada cucu saya datang, Tude. Ayo sini Tude, bawa kursinya. Nah, kita nih ngobrol duduk yang baik. Nah, apa kabar Tude? Baik. Udah kelas berapa sekarang? Kelas 6. Aduh, lupa nih kakak, ini sudah kelas 6 nih. Gimana? Ada apa deh Tude? Kakang, Tude kan lagi dapat pelajaran yang mengenai Pancasrada. Oh, pelajaran agama, Iya. Pancasrada. Ini keyakinan utama umat Hindu. Nah, terus Tude minta apa? Tude minta tolong dong dijelasin dengan cara yang gampang. Oh, dengan cara yang gampang, mudah dimengerti. Iya. Ya, nanti kakang akan jelaskan Tude. Pancasrada itu isinya tuh ada 5 serada, artinya 5 keyakinan. 1, percaya adanya Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, percaya adanya Atman. Atman itu jiwa atau roh. Yang ketiga, percaya adanya karma pala. Karma pala itu baik buruknya perbuatan. Kalau perbuatan baik, nanti pahalanya baik. Kalau perbuatannya buruk, nanti pahalanya buruk. Yang keempat, percaya adanya punarbawa. Punarbawa itu artinya reinkarnasi. Kita lahir berulang-ulang. Yang kelima, percaya adanya moksa. Moksa itu artinya alam yang damai, menyatu di alam yang Tuhan. Waduh, ini berat sekali. Kakang, tolong dong dijelasin lebih lanjut. Ya udah, nanti kakak jelasin ya. Gini Tude, semua pemeluk Hindu harus percaya pada Pancasrada, karena ini keyakinan yang utama. Kalau ada orang masuk Hindu yang disebut dengan Sudiwadani, yang pertama-tama harus diberikan keyakinan soal Pancasrada itu. Kalau dia sudah yakin, baru dia boleh masuk Hindu. Semua pemeluk Hindu harus percaya pada Pancasrada itu, karena ini keyakinan yang utama. Kalau ada orang masuk Hindu yang disebut dengan Sudiwadani, yang pertama-tama harus diberikan keyakinan kepada mereka adalah Pancasrada itu. Kalau dia sudah percaya Pancasrada itu, baru dia boleh masuk Hindu gitu. Coba kita kakak ulas satu persatu. Yang pertama, percaya pada Brahman. Itu sebutan Tuhan di dalam kitab suci Weda. Tuhan itu kan bahasa Indonesia, dan bahasa dalam Weda itu Brahman. Di daerah lain lagi orang menyebut Tuhan. Di Bali disebut Yang Widi. Itu berasal dari kata Wid. Artinya dalam bahasa Sanskerta adalah sinar suci. Para leluhur kita di Bali sangat terpukau pada istilah sinar suci untuk memuliakan Tuhan. Karena semua ritual yang ada di Bali tidak akan sempurna jika tidak ada unsur apinya. Api pinaka saksi. Widi juga berarti pencipta. Yang Widi berarti dia sang pencipta. Di Hindu keharingan yang menyebar di Kalimantan Timur, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Tuhan itu disebut dengan Ranjing Hatala Langit, atau kadang cukup disingkat menjadi Ranjing Hatala saja. Sama dengan di Bali, yang Widi juga bisa disebut lebih panjang, yang Widiwasa, atau malah Ida Sangyang Widiwasa. Demikian pula di daerah lain, Tuhan itu disebut dengan nama-nama lokal. Tapi Tuhan itu tetap satu, tidak berwujud, tidak berjenis kelamin, tidak terbayangkan, maha kuasa memenuhi segala alam. Tuhan itu ada di Amerika pada saat yang sama, ada di Inggris, ada di Bali, ada di desa kita, di Pujungan ini. Pokoknya di mana-mana ada Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Intinya adalah Tuhan itu tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak berjenis kelamin, tetapi satu adanya. Ekam Eva Widyam Brahman, begitu orang menyebutnya. Artinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Brahman. Di kitab Atharva Veda 13.3 sloka 7 today ada disebutkan di sana, Yad Ekam Jyotir Bahuda Vivati. Terjemahannya, ada satu Tuhan yang agung bercahaya, dia bersinar dalam bentuk yang berbeda-beda. Apa sinarnya itu? Sinar-sinar itu adalah dewa, yang berasal dari kata deep juga, kemudian menjadi dev, dan akhirnya menjadi deva, dewa dalam lafal orang kita di Indonesia. Nah, dewa inilah yang banyak kita kenal, dan itu sesungguhnya hanya sinar-sinar suci dari Tuhan. Sebagian dari sifat-sifat Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang maha sempurna itu. Terus dewa itu siapa, Kak Yang? Di kampung kita orang-orang tua dewa itu disebutnya Tuhan. Ini yang harus diberi pengertian. Maklum orang tua kita di kampung itu tidak banyak baca buku-buku takwa agama Hindu. Mereka tuh kebanyakan asik dengan ritualnya, dan itu juga boleh-boleh saja, karena agama kita boleh asik dengan tatwa, boleh asik dengan ritual, boleh memuja Tuhan dengan bakti, boleh memuja Tuhan dengan kerja, dan seterusnya. Dewa itu sinar-sinar suci dari Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kita umpamakan seperti matahari, maka sinar sucinya itu adalah vitamin D, vitamin-vitamin lain. Makanya kakek kan sering kalau ada sinar matahari pagi jam 9-10 itu berjemur supaya dapat vitamin, supaya tidak bisa kena corona, supaya coronanya takut sama sinar matahari. Kalau kita memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Pencipta, maka kita memuja Brahma. Di Pura Balai Agung tempat pemujaan Brahma itu. Kalau kita memuja Tuhan sebagai pemelihara, tempatnya di Pura Pusa, dewanya adalah Dewa Wisnu. Kalau kita merayakan, atau bukan merayakan, kita bersyukur dengan turunnya ilmu pengetahuan, kita memuja Dewi Saraswati. Kalau kita mensyukuri kita punya harta kekayaan, kita memuja Dewi Laksmi. Di Bali sering diganti dengan nama Betari Rambut Sedana. Orang-orang yang bekerja di pasar atau berjualan memuja Sang Dewi Rambut Sedana itu, Dewi Laksmi. Kalau kita ingin mendapatkan spirit kebijaksanaan, maka kita memuja Dewa Ganesha. Dan semua dewa-dewi ini bisa kita simpulkan dengan patung, dengan gambar,
dengan macam-macam lah. Ada disebut dengan pratime, supaya untuk menjaga konsentrasi kita ketika memuja. Nah, pada hakikatnya kita memuja Tuhan cuma lewat dewa yang disebut Istadewata. Banyak ada dewa-dewi menurut Istadewata ini. Ada Dewata Nawasanga, Brahma, Wisnu, Iswara. Di kampung itu kalau ada piodalan, sering ada orang kesurupan, katanya Ida Petare turun ke badan orang. Siapa itu Petare itu? Apa Tuhan atau dewa? Orang-orang tua di kampung juga menyebut Tuhan. Nah, ini lain lagi, perlu penjelasan lagi ini yang panjang. Ida Betara itu adalah roh-roh orang suci di masa lalu yang dibuatkan pura atau istilahnya distanakan di pura. Misalnya Empu Kuturan yang begitu berjasa membina umat Hindu dan memberi pencerahan kepada umat Hindu di masa lalu. Di abad ke-10 rohnya disemayamkan di sebuah pura yang kini disebut Pura Silayukti di Pelabuhan Padang Bae dekat sana. Empu Geni Jaya dibuatkan pura di Lempuyang Madya. Banyak contoh lain, termasuk di pura-pura yang bertebaran di pedesaan. Itu soal biasa. Roh leluhur yang suci yang sudah berjasa di masa lalu itu, mungkin dia tokoh lokal, maka dibuatkan pura di beberapa desa-desa. Tapi tidak semua Ida Betara itu mau kerauhan. Biasanya itu di pura-pura lokal saja di pedesaan. Roh Empu Kuturan misalnya, Empu Geni Jaya, Danian Nirarte, dan banyak lagi, tentu tidak mau memasuki tubuh orang sehingga terjadi kesurupan. Nah, ini kita sudah menginjak ke Pancasrada nomor 2 tuh deh. Percaya adanya Atman. Kita percaya adanya roh. Roh itu tak bisa mati. Yang mati itu adalah badan kasar kita ini. Kakyang ini kalau mati ini badan kasarnya saja yang dikremasi, rohnya terbang kemana, ke langit atau kemana, mencari badan kasar yang baru. Tentu roh itu akan menuju dunia lain dahulu sesuai karma dalam hidupnya Kakyang ini. Bisa ke neraka kalau karmanya buruk, bisa ke surga kalau karmanya baik. Tapi dua-duanya sifatnya sementara. Surga dan neraka itu persinggahan sementara. Ada tujuan yang lain lagi. Nanti Kakyang akan menjelaskan sampai ke sana. Nah, Pancasrada yang ketiga adalah percaya adanya karma pala. Ini menyangkut roh atau Atman yang Kakyang sebutkan tadi. Kalau semasa hidupnya berbuat baik, maka mendapatkan sorga sebagai persinggahan sementara. Kemudian lahir lagi menjadi orang yang baik. Karena semasa hidupnya baik, pahalanya juga pasti baik. Kalau karma Kakyang buruk di dalam masa hidup yang sekarang ini, atau orang lain hidupnya yang terdahulu, maka setelah mendapatkan neraka akan lahir kembali menjadi orang yang buruk dan penuh dengan rintangan. Semuanya itu harus diterima dengan baik. Kita tidak bisa menolaknya, karena kesempatan lahir kembali menjadi manusia itu justru untuk memperbaiki karma kita. Karma pala itu hukum yang mutlak, pasti akan berjalan, tak bisa dihindari. Apa hukuman dalam karma pala itu selalu diterima dalam hidup ini? Ada orang korupsi tapi belum
juga ditangkap sampai dia mati, enak dong. Memang enak. Tapi coba dengar dulu nih. Di dalam kitab Slokantara 68 disebutkan, karma pala ike palaning gawe hala ayu. Artinya karma pala itu adalah akibat dari baik buruk suatu perbuatan atau karma. Hukum karma ini sangat berpengaruh terhadap baik buruknya segala makhluk sesuai dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidup. Memang pala atau hasil perbuatan itu tidak selalu langsung dirasakan. Ada yang dirasakan seketika, ada yang kemudian hari baru dirasakan, ada yang dirasakan dalam kehidupan yang akan datang saatnya nanti. Makanya Pancasrada yang keempat ada percaya adanya punarbawa, percaya adanya reinkarnasi, kehidupan yang berulang-ulang. Ada 3 jenis karma pala. Pertama, sancita karma pala adalah hasil perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan sekarang. Contohnya kakek kasih itu deh. Di kehidupan yang lalu mungkin orang itu korupsi miliaran rupiah seperti yang tuh dikatakan tadi. Namun karena sedang berkuasa atau pintar berkelit, pahalanya belum sempat dinikmati. Dalam kehidupan yang sekaranglah orang itu mendapatkan pahalanya. Misalnya hidupnya jadi penuh dengan kesengsaraan. Yang kedua, prarabdha karma pala. Hasil perbuatan pada kehidupan yang sekarang, pahalanya diterima pada kehidupan yang sekarang juga. Sekarang korupsi, kemudian tertangkap, diadili, dihukum bertahun-tahun, jadi lunas antara karma dan pahalanya itu dalam satu kehidupan. Yang ketiga disebut kriya mana karma pala. Hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Misalnya kakek kasih contoh, dalam kehidupan sekarang seseorang itu korupsi, tapi entah bagaimana tak berhasil dibuktikan karena kelicikan orang itu, lalu dia meninggal dunia. Dalam kehidupan yang akan datang pahalanya baru diterima. Orang itu lahir sengsara, lahir menderita. Sebaliknya, dalam kehidupan sekarang seseorang itu berbuat baik, santun, suka menolong, suka memberi sedekah. Namun saat meninggal dunia orang itu tetap dalam kesederhanaan. Dalam kehidupan yang akan datang, dia dilahirkan menjadi orang yang bahagia, di mana tidak ada penderitaan yang dialami. Karena itu sudah kakek sebutkan tadi, Pancasrada ini adalah keyakinan utama yang terikat satu sama lainnya. Percaya adanya karma pala dan percaya adanya punarbawa, kelahiran yang berulang-ulang. Untuk apa orang lahir berulang-ulang? Untuk memperbaiki kualitas hidup kita sehingga menjadi manusia yang sempurna, bebas dari segala dosa. Dan itulah Pancasrada yang terakhir, yang kelima, percaya adanya moksa. Moksa ini artinya kedamaian yang abadi. Amor ing acintya, artinya menyatu di alam surya loka, alamnya Tuhan. Itu tujuan utama ajaran Hindu, moksartam jagatita yaca iti dharma. Tujuan utama adalah moksa.
Kalau sudah moksa itu sudah tidak perlu lahir lagi ke dunia, bebas dari hukuman duniawi. Kita hidup ini dihukum kok. Capek kan orang hidup ini, orang dihukum beli pulsa, beli paket data, biar bisa main TikTok kayak kamu nih. Kalau berada di alam Tuhan itu damai yang abadi. Karena itu kalau orang meninggal dunia, kita doakan Dumogi, artinya semoga amor ing acintya. Atau dalam bahasa mudahnya lebih baik kita sebutkan semoga menyatu dengan Brahman. Apanya yang menyatu itu tuh deh? Atmannya, rohnya. Jadi bersatunya Atman dan Brahman itu menjadi tujuan hidup yang disebut dengan moksa. Jalannya bisa berliku karena adanya karma pala yang menentukan kita ikut punarbawa atau bebas dari punarbawa. Kita akan hidup reinkarnasi lagi atau tidak. Nah, ngerti kan deh? Itulah Pancasrada yang tadi tanyakan, 5 keyakinan dasar umat Hindu, dan juga sudah kalian jelaskan kenapa kita harus percaya pada Brahman, dan Brahman itu hanya ada satu, tapi sinar-sinar sucinya ada banyak yang disebut dewa, dan ada roh-roh leluhur kita yang berada di alam Tuhan yang disebut Ida Betara. Kemudian yang kedua Atman. Atman itu tidak bisa mati, dia akan lahir berulang-ulang sesuai dengan karma si pembawa Atmannya yang dahulu. Yang ketiga itu karma pala, itu kemana roh itu akan lahir dan akan menjadi apa, itu ditentukan semua oleh perbuatannya, itu dari karma pala. Yang keempat itu adalah punarbawa. Kenapa dia bisa punarbawa? Karena dia tidak memenuhi syarat untuk mencapai moksa, maka dia lahir kembali. Itu kita harus percaya sebagai punarbawa. Dan terakhir adalah kalau kita tidak ingin adanya punarbawa atau kita ingin melewati, berbuatlah yang baik dalam hidup ini. Semua dosa-dosa itu kita hindari, maka moksalah yang akan kita capai sebagai tujuan dari agama Hindu. Ini dasar-dasarnya. Semua kakek yang tadi sudah mengerti. Jadi Pancasrada ini adalah pelajaran untuk tatwa Hindu. Iya, ini adalah boleh disebut sebagai pelajaran pertama untuk tatwa Hindu. Setelah itu baru kita mempelajari dari unsur-unsur ini. Misalnya Pancasrada yang pertama percaya adanya Brahman, kita belajar apa itu Brahman, bagaimana kita memuja Brahman, bagaimana cara kita bersembahyang dan seterusnya. Begitu pula yang lainnya percaya pada Atman, percaya sama karma pala, kita harus mempelajari unsur-unsur karma pala. Kita percaya sama punarbawa, bagaimana kita berusaha supaya kita tidak atau kita terhindar dari punarbawa, dan bagaimana kita jalan mencapai moksa. Oke? Terima kasih. Bilang terima kasih dulu. Makasih kakek. Ya, terima kasih. Oke. Sampai ketemu di channel kita yang keren ini today ya. Iya. Sampai ketemu. Jangan lupa sudah subscribe belum today? Udah like, ajak teman-temannya. Nanti kalau sudah like, sudah subscribe, nanti tidak akan terlewati lagi. Nanti kita sering-sering baca sama kakek ya. Ya, yuk. Ucapkan selamat Santi dulu. Om Santi, 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 Santi.